Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kita akan membahas tentang trik dan tips bagaimana menjawab soal-soal reading. Nah, yang pertama yaitu how to answer main idea. Contoh-contohnya adalah misalkan what is the topic about, what is the passage about, what is the main idea. Yang kedua yaitu tentang stated detail question. Contohnya, what is true about the text misalkan. Dan yang ketiga ada unstated detail question. Contohnya adalah, what is not true about the text, what is not mentioned on the text misalkan. Itu adalah contoh-contoh pertanyaan. Jadi kita akan bahas secara perlahan dan semoga nanti bisa membantu memudahkan Bapak Ibu di pretest PPG Bahasa Inggris nanti, khususnya untuk kategori A yang belum melaksanakan pretest. Oke, sebelum kita mulai, saya berharap Bapak Ibu sekalian dimudahkan, dilancarkan hingga lulus pretestnya dan dapat sertifikat pendidik. Alright, let's begin our lesson. Main ideas. Nah, contoh pertanyaan dari main ideas adalah, what is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? With what is the author primarily concerned? Which of the following would be the best title? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dikatakan pertanyaan yang pertama kali muncul dan biasanya lumayan sulit. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Number one, where to find the answer? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Nah, umumnya katanya jawaban itu bisa ditemukan di awal paragraf. Nah, bagaimana tahapannya untuk menjawab? Number one, read the first line of each paragraph or the whole paragraph. Jadi maksudnya gimana? Kalau seandainya teksnya panjang sekali, bacalah satu kalimat atau dua kalimat dalam setiap paragraf. Cukup satu atau dua kalimat. Kalau seandainya teksnya pendek, baca secara keseluruhan. Baca secara keseluruhan paragrafnya. Yang kedua, look for a common theme or idea in the first line. Nah, kita mulai lihat nih dari paragraf pertama apa sih yang dibahas. Di paragraf kedua apa yang dibahasnya. Paragraf ketiga apa yang dibahasnya. Dan kita mulai menentukan kira-kira ini temanya tentang apa. Jadi, main idea itu kan lebih ke tema keseluruhan, topik keseluruhan dari passage itu apa. Number three, pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Nah, supaya lebih yakin lagi jawabannya, kita harus lihat deskripsi dari setiap paragraf. Biasanya kan di garis pertama, baris kedua itu adalah ide pokoknya. Nah, biasanya ada baris ketiga, kalimat ketiga, keempat, dan seterusnya. Biasanya itu lebih ke deskripsi atau penjelasan dari ide pokoknya. Kita lihat apa yang dijelaskan di ide pokoknya. Ini untuk meyakinkan jawaban kita gitu. Dan yang terakhir, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Dan jangan lupa selalu eliminasi. Karena dengan eliminasi itu otomatis kita mengarah ke jawaban yang paling tepat. Yang yakin kita menurut kita itu salah, langsung saja eliminasi. Jadi kita tidak usah balak-balik nanti bacanya. Dan itu mengurangi mata kita supaya tidak cepat lelah. Nah, kita coba, kita latihan. Nah, misalkan di sini ada sebuah teks. Ini hanya contoh. Ya, ini hanya contoh, pendek sekali. Kalau yang aslinya barangkali akan lebih panjang-panjang. Yang pertama yang harus diingat Bapak Ibu sekalian, kalau ada kosakata yang kita tidak mengerti,
jangan dipikirkan, biarkan saja. Pertama itu. Yang kedua, harus berdisiplin dengan waktu. Misalkan di sini ada 2 pertanyaan untuk teks ini. Berarti kita targetkan 2 menit atau 2,5 menit maksimal harus sudah selesai. Ingat itu, lihat di timer, biasanya timernya itu ada di atas, lihat. 1 menit atau 1,5 menit kita harus sudah selesai. Jadi kuncinya itu, disiplin. Nah, misalkan di sini kita ada topik, terus ada pertanyaan. The passage mainly discusses A. How many hurricanes occur each year? B. The strength of hurricanes. C. The weather in North Atlantic. D. Hurricanes in part of the world. Nah, kita analisa dulu. Kita lihat dari sini. Kita lihat. Oke, kita lihat. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari A. How many hurricanes occur each year? Ini sebenarnya disebutkan di sini only about 5 on the average. Cuman sayangnya di paragraf pertama itu tidak disebutkan tentang itu. Ini kan pertanyaannya passage mainly discusses tentang apa? Jadi ini harus mencakup seluruh teksnya otomatis. Maka itu sudah dieliminasi karena ini hanya ada di topik kedua saja, tidak mencakup keseluruhannya. Yang B, the strength of hurricanes. Ini juga disebutkan di paragraf kedua. Sayangnya di paragraf ke-1 itu tidak ada pembahasan tentang itu. Yang C, the weather in the North Atlantic. Kalau kita lihat di sini, kita lihat analisa, mereka itu tidak menyebutkan tentang weather sama sekali. Malahan tidak ada kata weather kalau saya lihat di sini. Maka otomatis C juga dieliminasi. Nah, kalau kita sudah eliminasi dan yang tersisa itu hurricanes in one part of the world, ini bisa jadi. Kenapa? Karena ini kan di sini disebutkan hurricanes generally occur in North Atlantic. Di sini of the tropical storm that occurs each year in the North Atlantic lagi. Nah, ini bisa mencakup ke paragraf 1 dan 2. Maka jawaban yang tepat adalah D, ya, hurricanes in one part of the world. Selanjutnya, nomor 6. The best title for this passage would be A. The North Atlantic Ocean. B. Storms of the Northern Atlantic. C. Hurricanes, the damage and destruction. D. What happens from May through November. Nah, tadi kan di pertanyaan 5 kita sudah bolak-balik nih membaca ini. Maka otomatis ada nih ingatan di pikiran kita. Maka otomatis ketika membaca soal selanjutnya, kita bisa menentukan. Misalkan A, the North Atlantic Ocean. Ini sudah jelas salah. Kenapa? Karena tadi tidak membahas tentang lautan, samudra Atlantik Utara. Tidak ada pembahasan tentang itu. Berarti A sudah kita eliminasi. B, storm of the Northern Atlantic. Ini bisa jadi karena tadi membahas tentang hurricane, ada juga storms-nya juga. Nah, C coba. Hurricanes, the damage and destruction. Nah, hurricanes, the damage, kerusakannya dan kehancuran yang dibikinnya. Nah, kalau kita analisa di sini dari paragraf pertama dan kedua, ini mereka tidak membahas tentang apa yang dihancurkan, bagaimana dia menghancurkan sesuatu, tidak ada. Di paragraf 1 dan paragraf 2 tidak ada. Maka otomatis C juga kita eliminasi. Nah, yang D, what happens from May through November, ini disebutkan May to November, tapi ini lebih spesifik menjelaskan tentang si hurricane ini. Dan di sini juga tidak disebutkan kembali tentang apa yang terjadi tentang May and November. Jadi ini hanya spesifik topik yang ada di paragraf pertama. Maka ini juga dieliminasi. Otomatis jawaban yang tepat bisa kita tentukan, yaitu jawabannya adalah B. Seperti itu tekniknya kawan-kawan, rekan-rekan semuanya. Jadi kita kalau kebingungan, kita mulai eliminasi satu persatu dalam waktu
1 menit itu mulai eliminasi. Dan nanti akan ada 1 jawaban yang tepat. Dan ingat harus disiplin dengan waktu. Selanjutnya ada stated detail question. Contoh pertanyaannya adalah according to the passage, it is stated in the passage indicates that which of the following is true, misalkan. Where to find the answer? The answer to these questions are found in order in the passage. Jadi maksudnya ini jawabannya itu ada di topik-topik tertentu, di teks-teks tertentu, di paragraf tertentu. Nah, bagaimana cara kita menjawab? Choose a keyword in the question. Jadi lihat kata kunci yang ada di pertanyaannya. Number 2, skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Jadi kita cari kata kuncinya di teks itu secara cepat, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ingat, skim itu kalau skimming kita mulai dari baris pertama selalu. Lihat baris pertama, baris kedua, baris ketiga misalkan. Kecuali kalau kita sudah di awal pertanyaan, misalkan kita sudah ingat nih paragraf pertama tentang apa, paragraf kedua tentang apa, jadi itu lebih mempermudah. Yang ketiga, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Nah, ketika kata kunci sudah ditemukan dalam teks, dalam paragraf, baca teliti dengan hati-hati. Bila perlu, baca kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. 1 kalimat sebelumnya, 1 kalimat sesudahnya. Nah, yang keempat, sama juga, eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Yang terakhir, selalu dari awal kita mulai membaca teks, membaca pertanyaan, kalau yakin salah, langsung eliminasi. Nah, kita latihan langsung. Misalkan gini. Nah, ini kan ceritanya panjang sebenarnya, teksnya panjang di sini. Cuman kita lihat, misalkan gini. Number 1, according to the passage, what happens during an ice age? Nah, kita langsung lihat di sini kata kuncinya berarti during an ice age, selama masa zaman es barangkali. Kita baca, ice ages, those periods when ice covered extensive areas of the earth are known to have occurred at least 6 times. Past ice ages can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials deposited by moving walls of ice or melting glaciers. Ice ages can also be recognized from land formations that have been produced from moving walls of ice, such as U-shaped valleys, sculptured landscapes, and polished rock faces. Kita lihat. A. Rock strata are recognized by geologists. Di sini A itu sudah yakin saya salah. Kenapa? Mereka tidak menyebutkan tentang geologis di sini. Tidak ada bahasa geologis. Otomatis kita eliminasi. Evidence of foreign material is found. Di sini disebutkan tentang foreign materials. Nah, show that evidence foreign material deposited by moving walls of ice or melting glaciers. Tapi di sini tidak disebutkan tentang found, tentang penemuan bukti materi asing gitu kan. Ini tidak disebutkan di sini tentang sebuah penemuan. B, kita eliminasi juga. Ice covers a large portion of the earth's surface. Ini bisa kita terima. Yang di, ice melt 6 times. Ini juga bisa. Kita tinggal punya 2 nih. Kita lihat lagi pertanyaan, according to the passage, what happens during an ice age? Nah, kira-kira mana yang paling tepat? Nah, yang paling tepat ini ada di sini nih. Ice ages, those period when ice covered extensive areas of the earth. Jadi, ice ages itu adalah periode di mana es menutupi bumi secara ekstensif. Di sini mereka menggunakan sinonim nih. Large portion. Seperti itu. Number 2, the passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Di sini kata kuncinya adalah past ice ages. Kita kalau teksnya panjang kita cari tentang past ice ages. Nah, di sini nih ada. Past ice ages can be recognized from rock strata that show evidence of foreign material deposited by moving walls of ice or melting glaciers.
Ice edges can also be recognized from land formation that have been produced from moving walls of ice, such as U-shape and blah blah blah, for example. Nah, ingat kita harus baca kalimat pertama, kalimat sebelumnya bila perlu, satu kalimat dan satu kalimat setelahnya. Apabila kita analisa di sini, ini kan ada kata-kata recognize. Lihat, di sini kata pertama menggunakan recognized. Dan di sini kata kedua menggunakan recognize. Ini menunjukkan bahwa metodenya itu adalah dua, ya. So the correct answer is 2, ya, B. For number 1 is C, for number 2 is B. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Next, unstated detail questions. Which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following are true except. Ini juga pertanyaan yang memusingkan dan sulit kalau kita tidak tahu triknya bagaimana menjawabnya. Nah, caranya gimana untuk menemukan pertanyaan seperti ini? The answer to these questions are found in order in the passage. Jadi sama seperti tadi, ada kata kuncinya dan kita baca dengan teliti kata kunci tersebut. How to answer? Choose a keyword in the question. Ingat, pilih kata kuncinya lagi. Scan the appropriate place in the passage for the keyword. Silahkan cari secara langsung di mana sih ada keyword itu. 3. Read the sentence that contain the keyword or idea carefully. Nah, ingat sama juga kayak tadi, baca kalimatnya secara hati-hati. 4. Look for answers that are definitely true according to the passage. Eliminate those answers. Nah, jadi maksud di sini kan semuanya benar kecuali yang satu kan. Nah, ketika misalkan kita menjawab sebuah soal, misalkan ketika kita membaca sebuah jawaban, ketika kita menjawab sebuah ketika kita membaca jawaban sambil kita lihat, bandingkan dengan teks. Oh, ini di teks disebutkan, maka otomatis ini adalah jawaban benar. Maka kita eliminasi. Karena kan yang ditanyanya yang tidak didiskusikan atau kecualikan atau sesuatu yang tidak benar. Kita mulai eliminasi. Yang benar eliminasi. Terus misalkan yang B juga baca lagi, kan kita eliminasi lagi. Dan terakhir katanya choose the answer that is not true or not discussed in the passage. Kita langsung latihan saja. Contohnya gini. All of the following are true about blood plasma, except. Nah, berarti 3 di sini itu semua benar, kecuali 1 ada yang salah. Kita ingat tentang blood plasma ya. Ini kata kuncinya blood plasma. Kita baca aja dulu. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. It consists of blood from which the red and white blood cells have been removed. It is often used in transfusion because a patient generally need the plasma portion of the blood more than other components. Plasma different in several importance from whole blood. Ini sudah topik yang berbeda nih. Perbedaan plasma dan whole blood. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun teksnya panjang, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, lihat saja apa yang didiskusikan. Ini kan blood plasma. Ada di paragraf ini, paragraf pertama. Nah, kita mulai nih. A. It is deeply colored liquid. Nah, di sini kan disebutkan blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Berarti ini sudah bisa langsung ditemukan jawabannya. Ini pernyataan yang salah. It is deeply colored liquid. Di sini dikatakan bahwa katanya liquid yang berwarna, sedangkan di sini liquid colorless yang tidak berwarna. Berarti ini kalau ketemu langsung di A, B, C atau D boleh dijawab, cuman lebih menghemat waktu gitu. Kalau ini kan fakta benar terlihat gitu. Ini sesuatu yang bertentangan. Kita gak usah jawab yang B, C atau D-nya gitu. Kalau di A misalkan sudah ketemu. Coba yang kedua. Which of the following is not stated about whole blood? Ini kata kuncinya adalah whole blood. Kita cari.
Oh, di sini nih bahasan whole blood. Kita baca dari sini. Plasma differs in several important ways from whole blood. First of all, plasma can be mixed from all donors and does not have to be from the right blood group, as whole blood does. Nah, ini perbandingan nih. Kalau plasma katanya bisa digabung dari semua donor dan tidak harus dari grup darah yang sama. Tapi sebaliknya si whole blood itu harus dari grup yang sama dan tidak bisa dipisah. Can be mixed berarti cannot be mixed ya, tidak bisa digabung berarti. In addition, plasma can be dried and stored while whole blood cannot. Nah, ini. Sebagai tambahannya, plasma itu bisa dikeringkan dan bisa disimpan, tapi whole blood tidak. Kita lihat yang it is different from plasma. Betul, di sini disebutkan, berarti ini jawaban benar. Kita eliminasi. It cannot be dried. Whole blood cannot be dried. Betul ya. Kalau plasma bisa dikeringkan, whole blood cannot. Berarti benar, ini B itu benar. It is impossible to keep it in storage for a long time. Plasma can be dried and stored. Jadi plasma bisa disimpan, whole blood cannot. Ini juga benar. It is a clear, colorless liquid. Nah, yang ini yang kurang tepat. Karena ini itu adalah makna dari blood plasma kan di sini. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah D. Seperti itu kurang lebih teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke latihan. Nah, untuk latihan, silakan Bapak Ibu lihat dan coba aplikasikan yang tadi kita pelajari. Silakan di pause dulu pertanyaannya. Setelah itu kasih jawaban. Dan untuk nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah B and A, ya ini sudah dilingkari. Selanjutnya, silahkan dilihat dulu, langsung di pause, silahkan kerjakan dalam 2 menit. Jawaban yang tepat adalah B and D ya. Selanjutnya, silahkan ditentukan jawabannya, boleh di pause dulu. Jawaban yang tepat adalah B and D. Selanjutnya, silahkan dicek, dijawab. Jawaban yang tepat adalah A and D. D and A. Oke, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Tapi kuncinya untuk kita bisa menyelesaikan soal-soal reading itu seling-selinglah berlatih. Karena dengan begitu kita mulai terbiasa. Termasuk mata kita terbiasa untuk fokus. Kita mulai terbiasa di mana sih biasanya jawaban itu berada, seperti itu. Jadi insting kita itu, naluri kita dalam menjawab semakin tajam. Dan yang paling utama, kita terbiasa melihat teks yang panjang, huruf yang kecil, kita harus konsentrasi dalam waktu yang panjang. Berarti kalau 70 soal 110 menit, sejam lebih Bapak Ibu sekalian harus fokus di depan layar dan teksnya yang panjang-panjang. Dan itu yang perlu kita latih. Karena tidak ada jalan lain selain latihan supaya bisa fokus kita supaya bisa lama. Oke, that's all. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.